Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Mahfud MD, jika korupsi pertambangan saja dihancurkan dari Indonesia, maka setiap kepala keluarga memiliki penghasilan 20 juta per bulan tanpa bekerja, maka dari itu kita harus tahu mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus Senturi, kasus Hambalang, kasus IKTP, Elektronik Kartu Tanda Penduduk, kasus Ban Bali, kasus Gayus Tambunan, kasus Sumber Waras, kasus Wisma Atlet SEA Games, kasus Bulogate, kasus KTP elektronik, kasus Jiwasraya, kasus Riau 1, kasus Bantuan Sosial COVID-19, kasus Harun Masiku, kasus Joko Chandra. Dan sekarang kita akan bahas kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dibahas mengingat kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dalam paparan ini, saya akan membahas pengenalan topik, latar belakang topik, sejarah topik, 9 fakta unik kasus BLBI, dan kesimpulan. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah program yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Program ini bertujuan untuk menyelamatkan sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia. BLBI memberikan bantuan keuangan kepada bank-bank tersebut dengan menggunakan dana publik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan terancam gulung tikar. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan program BLBI sebagai upaya untuk menyelamatkan bank-bank tersebut dan menghindari terjadinya kehancuran sektor perbankan. Namun, pelaksanaan program BLBI tidak berjalan dengan baik dan banyak dugaan terjadinya penyalahgunaan dana oleh sejumlah penerima BLBI. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik dan menjadi perhatian otoritas hukum Indonesia selama bertahun-tahun. Program BLBI pertama kali dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1997 sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan menggunakan dana publik yang bersumber dari APBN. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul dugaan bahwa program BLBI telah disalahgunakan oleh sejumlah penerima dan terjadi tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana tersebut. Hal ini kemudian menjadi sorotan publik dan memicu berbagai investigasi dan penyelidikan oleh aparat hukum. 9 fakta unik kasus BLBI. Fakta 1. Total dana BLBI yang disalurkan mencapai sekitar 144,5 triliun rupiah. Program BLBI memang ditujukan untuk membantu sektor perbankan di Indonesia agar tetap stabil pada masa krisis moneter. Namun sayangnya banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Total dana BLBI yang disalurkan mencapai 144,5 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar dan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kerugian keuangan negara. Fakta 2. Banyak bank yang menerima BLBI dinilai tidak layak dan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Banyak bank yang menerima BLBI ternyata tidak layak dan terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti melakukan pembiayaan fiktif, penggelapan, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan pemilihan penerima BLBI. Fakta 3. Beberapa penerima BLBI ternyata merupakan orang terdekat atau kerabat pejabat pemerintah dan pengusaha yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia.
Beberapa penerima BLB ternyata merupakan orang terdekat atau kerabat pejabat pemerintah dan pengusaha yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa penyaluran dana BLB dilakukan secara tidak transparan dan adil. Fakta 4. Kasus BLB menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kasus BLB merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak kritik terhadap aparat hukum dan pemerintah. Fakta 5. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus BLB, termasuk melalui proses peradilan dan gugatan hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus BLB, seperti melalui proses peradilan dan gugatan hukum. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mengungkapkan seluruh kebenaran dan menuntut semua pihak yang terlibat secara adil. Fakta 6. Sejumlah pelaku bisnis dan politik yang terlibat dalam kasus BLB berhasil lolos dari jeratan hukum dan tidak dihukum secara adil. Beberapa pelaku bisnis dan politik yang terlibat dalam kasus BLB berhasil lolos dari jeratan hukum dan tidak dihukum secara adil. Hal ini menimbulkan kritik dan kekecewaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Fakta 7. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus BLB memilih untuk membayar kembali uang negara yang telah disalahgunakan sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus BLB memilih untuk membayar kembali uang negara yang telah disalahgunakan sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara. Fakta 8. Seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait agar penyelesaian kasus BLB dilakukan secara transparan dan adil. Seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait agar penyelesaian kasus BLB dilakukan secara transparan dan adil. Masyarakat mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat dihukum secara adil dan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Fakta 9. Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 menjadi langkah penting dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan menegakkan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 menjadi langkah penting dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan menegakkan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung memutuskan bahwa sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus BLB harus mengembalikan uang negara yang telah disalahgunakan dan dihukum secara adil. Solusi menangani kasus BLB. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus BLB. Peningkatan pengawasan. Pemerintah Indonesia harus memperkuat pengawasan terhadap perbankan dan mengawasi secara ketat penggunaan dana BLB agar tidak disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbaikan sistem perbankan. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki sistem perbankan dengan memastikan bahwa bank-bank yang beroperasi di Indonesia benar-benar layak dan terpercaya serta memiliki tingkat keamanan dan kesehatan yang memadai. Tindakan hukum yang tegas. Semua pihak yang terlibat dalam kasus BLB harus dihukum secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Indonesia harus lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus BLB dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai penyelesaian kasus ini. Pemulihan kerugian keuangan negara. Pemerintah Indonesia harus memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat kasus BLB dengan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini serta memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi di sektor perbankan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat.
Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas, etika bisnis, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya kasus korupsi di masa depan. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan kasus BLBI dapat ditangani dengan baik dan memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat Indonesia secara umum. Tokoh yang terlibat. Berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus BLBI. Sudjono Hadiputranto. Sudjono Hadiputranto adalah seorang pengacara yang terlibat dalam kasus BLBI sebagai pengacara salah satu bank yang menerima bantuan dari BLBI. Syahril Sabirin. Syahril Sabirin adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang terlibat dalam kasus BLBI karena menyetujui penggunaan dana BLBI untuk memberikan kredit ke bank-bank yang memiliki masalah keuangan. IBRA, Indonesian Bank Restructuring Agency. IBRA adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani krisis perbankan pada tahun 1997 dan menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam kasus BLBI. Siti Hardijanti Rukmana, Tutut Soeharto. Tutut Soeharto adalah putri dari mantan Presiden Soeharto dan juga terlibat dalam kasus BLBI sebagai pemilik salah satu bank yang menerima bantuan dari BLBI. Edi Saryatmadja. Edi Saryatmadja adalah mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yang terlibat dalam kasus BLBI karena dianggap tidak mengawasi dengan baik perbankan yang menerima bantuan dari BLBI. Setiawan Jodi. Setiawan Jodi adalah seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus BLBI sebagai pemilik salah satu bank yang menerima bantuan dari BLBI. Keterlibatan tokoh-tokoh di atas dalam kasus BLBI menunjukkan kompleksitas dan dampak yang luas dari kasus ini terhadap sektor perbankan dan perekonomian Indonesia. Efek dari kasus ini untuk Indonesia. Kasus BLBI memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia, antara lain, kerugian keuangan negara. Kasus BLBI berdampak besar pada kerugian keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah, yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melemahnya kepercayaan publik. Kasus BLBI juga membuat melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan pemerintah Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ketidakstabilan perekonomian. Kasus BLBI berdampak pada ketidakstabilan perekonomian Indonesia pada masa itu dan menurunkan kinerja sektor perbankan serta merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Meningkatnya kebencian dan ketidakpercayaan terhadap elit politik. Kasus BLBI juga memperkuat kebencian dan ketidakpercayaan terhadap elit politik di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagai pelaku korupsi besar-besaran. Tuntutan reformasi sistem perbankan. Kasus BLBI menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong tuntutan reformasi sistem perbankan dan pengawasan keuangan di Indonesia untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dampak kasus BLBI masih terasa hingga saat ini dan mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan investasi dan memperkuat tata kelola bisnis serta pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran etika bisnis di masa depan. Kesimpulannya, kasus BLBI merupakan salah satu kasus besar dalam sejarah perbankan Indonesia yang berdampak luas pada perekonomian Indonesia. Bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang memiliki masalah keuangan ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan kerugian besar pada negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan pemerintah Indonesia. Namun, kasus BLBI juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola perbankan dan pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Selain itu,
Kasus ini juga memperkuat tuntutan reformasi sistem perbankan dan pengawasan keuangan di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan persaingan global, Indonesia perlu memperkuat integritas dan etika bisnis yang tinggi untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat investor. Oleh karena itu, pelajaran dari kasus BLBI harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghindari terjadinya korupsi dan pelanggaran etika bisnis serta membangun sistem perbankan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi terciptanya perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kamu selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah hingga 7 turunan kelak. Kami berharap kamu bisa menikmati konten yang kami berikan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan like di setiap video kami. Karena dukungan dan masukan kalian sangat berharga bagi kami dan semoga hari kamu menyenangkan. Sampai berjumpa di video berikutnya, enaknya kita bahas tentang apa ya? Coba komentar ya.